Assalamualaikum, sudah siap untuk menyimak video kali ini? Kali ini kita akan bercerita tentang tulang pembawa pesan keteladanan Umar bin Khattab. Kisah ini bermula ketika Gubernur Mesir Amr bin As berniat membangun kota Futshoh, kini Kairo. Futshoh akan dijadikan ibu kota Mesir. Pembangunannya meliputi tempat ibadah, jalan, pasar, saluran irigasi, perkantoran, dan sarana umum lainnya. Amr bin As terlalu berambisi dalam mewujudkan pembangunan tersebut, sampai-sampai terlena dan mengabaikan hal yang sangat penting, yaitu adil dan sikap menghormati. Ia mengambil tanah milik si kakek tua non-muslim. Ia mengambil tanpa mempertimbangkan sisi keadilan. Si kakek tersebut pun segera menemui khalifah yang berkuasa untuk menuntut keadilan di Madinah. Unta yang dinaiki si kakek berkali-kali mendengus sebagai isyarat meminta berhenti. Rasa capek, penat, dan lelah dirasakan si kakek karena sudah menempuh perjalanan beribu kilometer dari Mesir sampai Madinah. Hingga akhirnya Madinah sudah terlihat. Namun tiba-tiba si kakek melihat seseorang yang sedang beristirahat di bawah pohon kurma. Ia pun turun dari untanya dan mendekati laki-laki yang sedang bernaung di bawah pohon kurma tersebut. "Wahai Tuan, tahukah Anda di mana letak istana Amirul Mukminin Khalifah Umar bin Khattab?" tanya si kakek. "Ada perlu apa kakek mencari istana Amirul Mukminin?" jawab sekaligus tanya laki-laki tadi. "Aku ingin bertemu dengannya," jawab si kakek. Lelaki itu bertanya lagi, "Apa kakek sudah kenal dengan Amirul Mukminin?" "Belum," jawab si kakek singkat. "Apa tujuan kakek datang ke sini?" tanya lagi si lelaki tersebut. "Aku akan mengadukan kesewenang-wenangan. Aku akan menuntut keadilan dari sang khalifah Amirul Mukminin," terang si kakek. "Akulah Umar bin Khattab," jelas laki-laki tadi. Si kakek kaget dan terkejut. Mengetahui yang diajak bicara adalah Umar bin Khattab, si kakek tak berani lagi menatap wajah sang khalifah. "Kakek dari mana?" tanya sang khalifah. "Mesir," jawab si kakek pelan dan singkat. "Ada perlu apa kakek jauh-jauh datang dari kesini?" tanya lagi sang khalifah. Setelah mengatur detak jantungnya karena berhadapan dengan seorang khalifah, si kakek mengadukan kasusnya. Merah padam wajah sang khalifah begitu mendengar penuturan orang tua itu. "Masya Allah, kurang ajar sekali Amr," kecam sang khalifah. "Sungguh Tuan, saya tidak mengada-ngada." Si kakek semakin gemetaran. "Ambil itu," perintah sang khalifah menunjuk tempat sampah. "Tulang ini Tuan, bawa kemari," perintah sang khalifah. Kemudian sang khalifah mengambil pedang dan membuat goresan di atas tulang tersebut. "Berikan ini pada Amr bin As." "Ya Tuan." Si kakek menerima tulang tersebut dengan penasaran. Si kakek duduk termenung, bingung dengan keputusan Amirul Mukminin. Ia amati tulang penuh misteri titipan sang khalifah. Tulang berisi pesan untuk Amr bin As. Semakin mencermati tulang tersebut, maka semakin bingung ia. Hanya ada garis lurus bekas goresan pedang. Ia teringat ketika sang khalifah Amirul Mukminin Umar memintanya mengambil sepotong tulang, lalu menggores tulang itu dengan pedangnya. Ia teringat kata-kata terakhir khalifah saat ia memberi keputusan, "Berikan tulang ini pada Amr bin As dan cukup tulang ini sebagai peringatan baginya." "Jangan-jangan sang khalifah sedang mempermainanku," ujar si kakek pelan. Ia cemas dan mulai berpikir yang tidak-tidak. Kemudian ia bangkit dari duduknya dan melanjutkan perjalanan pulang ke kampung halaman. Si kakek kebingungan ketika bertemu dengan Gubernur Amr bin As. Sejenak titipan sang khalifah lalu diberikan kepada sang gubernur. Amr bin As ketakutan melihat titipan pesan tersebut. Si kakek kaget melihat reaksi Amr bin As, melihat tulang ini bukan sembarang tulang. Pikiran dan perasaan si kakek tiba-tiba menjadi pusing. Kaki nyaris tak bisa memangku berat badannya. Keringat dingin sekujur tubuhnya. Ia sangat tidak tahu apa yang disaksikan di depan matanya. "Bongkar masjid itu!" teriak gemetaran. Wajahnya pucat dilanda amat sangat. Si kakek terpanah tak percaya. Masjid megah yang dulunya adalah tempat tinggal rumahnya sekarang dibongkar dan menghancurkan masjid megah tadi. Apa keistimewaan tulang itu sampai-sampai Tuan berani memutuskan untuk membongkar begitu saja bangunan yang amat mahal ini? Sungguh saya tak mengerti.
Tanya si kakek lagi. Amr bin As memegang pundak si kakek. Wahai kakek, tulang itu hanyalah tulang biasa. Baunya pun busuk. Tapi, selah si kakek, ketahuilah tulang non busuk itu adalah peringatan keras untukku. Setinggi apapun derajat kedudukanku, sebanyak apapun harta kekayaanku, sebesar apapun kekuasaanku, pasti akan busuk seperti tulang ini. Lalu makna garis itu apa, Tuan? Tanya si kakek lagi. Makna garis lurus goresan pedang adalah merupakan pesan dari berbuat adillah seperti huruf alif tegak lurus. Kalau engkau tak bisa berbuat adil, pedangku yang akan meluruskannya, jelas Amr bin As. Sungguh agung ajaran Tuan, sungguh menyerahkan tanah dan tempat tinggalku itu. Ajari saya dalam memahami ajaran Islam, tutur si kakek dengan mata berkaca-kaca. Setelah peristiwa tersebut, si kakek bertemu kembali dengan Umar bin Khattab dan berterima kasih kepada beliau. Kakek tersebut meminta kepada Sayyidina Umar bin Khattab untuk mengajarinya tentang Islam. Dari cerita ini bisa kita ambil hikmah bahwa kita harus senantiasa saling menghormati kepada siapapun dan kepada penganut agama apapun. Tenggang rasa dan saling menghormati, karena hakikatnya hidayah mutlak milik Allah. Setelah kita menyimak cerita tersebut, menurut pendapatmu, bagaimana cara kita meneladani perilaku Sayyidina Umar bin Khattab dalam kehidupan sehari-hari? Yang kedua, bagaimana pendapatmu tentang pemerintahan kita saat ini? Hubungkan cerita Sayyidina Umar bin Khattab dengan pemerintahan kita saat ini.